Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Oktaviani dengan NIM 123201054, jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 5B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Untuk pertanyaan nomor pertama, yaitu jelaskan pengertian dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam dan bagaimana perannya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Jadi, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam adalah seperangkat sistem yang dimananya terdapat berbagai unsur yang dirancang untuk mengolah data menjadi informasi-informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, berarti Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam ini diimplementasikan untuk menyediakan data atau informasi yang dimana data tersebut atau informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan juga dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan Islam. Nah, dalam implementasinya, SIMPI ini sangat membantu dalam efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam, karena dengan menggunakan SIMPI atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam, integrasi data dapat menjadi lebih akurat dan juga dapat membantu dalam efisiensi administrasi dan juga dapat mendukung pengambilan keputusan dan juga bisa menyediakan data secara lebih transparan. Jadi, penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam ini sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Untuk pertanyaan nomor 2, yaitu uraikan komponen utama dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam, serta jelaskan bagaimana setiap komponen saling berhubungan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, jadi di dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam itu terdapat beberapa komponen. Di antaranya yang pertama ada hardware atau perangkat keras seperti komputer, terus jaringan internet, server, dan perangkat-perangkat lain yang mendukung. Terus yang kedua itu ada software atau perangkat lunak seperti aplikasi atau misalnya platform atau program yang menjadi wadah untuk Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam tersebut. Nah, terus yang ketiga itu ada data atau informasinya, data dan informasinya yang akan diolah. Terus yang keempat itu ada prosedur atau tata cara data tersebut diolah gitu. Jadi harus ada prosedurnya. Nah, yang kelima yaitu sumber daya manusia atau orang yang mengolah data tersebut gitu. Atau misalnya petugas administrasi kayak gitu. Terus yang terakhir itu jaringan komunikasi, misalnya jaringan komunikasi dengan Kemendikbud atau Kemenag supaya data bisa atau informasi yang dihasilkan itu bisa dimunculkan secara transparan gitu. Nah, hubungan dari komponen-komponen tersebut adalah jadi komponen-komponen tersebut saling berkaitan dan dalam menghasilkan informasi gitu. Jadi tanpa adanya satu komponen tersebut tidak akan ada data atau informasi yang tersedia gitu. Misalnya hardware itu dan software itu kan saling berkaitan gitu, dan hardware sebagai komputernya dan misalnya software sebagai platformnya gitu. Terus ada data. Nah, data tersebut diintegrasikan ke dalam hardware dan software melalui prosedur atau tata cara yang sudah ditentukan oleh sumber daya manusia atau misalnya petugas administrasi, dan nantinya hasilnya itu data atau informasinya itu dikoordinasikan dengan cepat dan transparan dengan jaringan komunikasi seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan di lembaga pendidikan Islam. Nah, jadi digitalisasi administrasi pendidikan itu sangat mempengaruhi tingkat transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan di lembaga pendidikan Islam. Kenapa? Karena
Yang pertama, digitalisasi administrasi pendidikan dengan transparansi. Nah, jadi digitalisasi administrasi pendidikan itu mendukung atau meningkatkan adanya transparansi karena dengan digitalisasi informasi itu dapat tersedia atau lebih terbuka gitu. Jadi setiap pihak dalam lembaga pendidikan tersebut dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut sehingga dapat lebih transparan. Nah, yang kedua yaitu digitalisasi administrasi dengan akuntabilitas. Nah, digitalisasi administrasi pendidikan juga mendukung akuntabilitas karena dengan adanya transparansi, pihak lembaga dapat menunjukkan akuntabilitasnya dan juga dapat mempertanggungjawabkan setiap informasi yang ada karena informasi kan akan tersedia secara terbuka. Nah, jadi setiap pihak dalam lembaga pendidikan tersebut dapat mempertanggungjawabkan informasi-informasi yang ada sehingga mendukung tingkat akuntabilitas. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu digitalisasi administrasi pendidikan juga mendukung untuk meningkatkan mutu layanan di lembaga pendidikan Islam karena dengan adanya digitalisasi administrasi proses layanan itu akan berjalan lebih cepat dan juga bisa data juga akan lebih mudah diakses dan juga lebih transparan sehingga mutu pelayanan akan lebih meningkat juga seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 4, yaitu sebuah madrasah sanawiyah ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan data siswa, guru, dan keuangan. Selama ini, semua data masih dikelola secara manual menggunakan buku catatan dan lembar Excel yang terpisah. Nah, kepala madrasah berencana mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis web untuk mempermudah pengolahan data dan pelaporan. Nah, pertanyaannya, jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan madrasah tersebut dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendidikan. Nah, beberapa langkah-langkah yang harus diambil dalam mengembangkan dan implementasi sistem informasi manajemen lembaga pendidikan diantaranya yang pertama tentunya harus melakukan perencanaan strategis atau melakukan perencanaan terlebih dahulu seperti identifikasi kebutuhan informasinya apa saja, misalnya info siswa, guru, dan keuangan misalnya. Terus tujuan sistem informasinya untuk apa, misalnya untuk efisiensi dan untuk misalnya agar lebih mudah dan cepat. Terus harus juga menganalisis sumber daya atau kesiapan dari sumber daya manusianya, terus juga infrastruktur teknologinya dan juga anggarannya. Nah, setelah dilakukan perencanaan strategis, selanjutnya yaitu desain sistemnya mau seperti apa, apakah mau berbasis web atau aplikasi atau platform apa. Nah, setelah mendesain misalnya webnya, lalu mulai dikembangkan dan juga tidak lupa untuk selalu uji coba. Jadi dilakukan uji coba terlebih dahulu. Misalnya jika uji coba ada hal yang perlu dievaluasi, dikembangkan lagi gitu. Jadi terus dikembangkan lagi. Nah, setelah dikembangkan dan sudah dapat sistem informasi manajemen lembaga pendidikan yang baik, lakukan pelatihan dan juga sosialisasi terutama dengan tenaga pendidik dan juga guru gitu, atau petugas administrasinya juga harus dilakukan sosialisasi dan juga pelatihan dan juga sosialisasi terhadap siswa atau juga mahasiswa atau pengguna juga. Nah, yang selanjutnya yaitu setelah dilakukan pelatihan dan sosialisasi, yaitu pengimplementasian sistem informasi manajemen pendidikan tersebut gitu. Jadi setelah semuanya siap, langsung diimplementasikan. Nah, setelah diimplementasikan tidak lupa untuk terus melakukan maintenance atau pemeliharaan dan juga melakukan update sistem dan juga terus dikembangkan lagi gitu. Jadi setelah diimplementasi tidak dibiarkan begitu saja tapi juga terus dikembangkan dan dipelihara seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban ujian tengah semester
mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.